Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, dari Getsemani hingga Golgota, dan saya membaca sebagian. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Kira-kira jam 3, maka berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 26 ayat 39 dan Matius 27 ayat 46. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Getsemani dan Golgota adalah dua titik yang tidak dapat dipisahkan dalam karya keselamatan Kristus. Getsemani, tempat pergumulan dan sekaligus kemenangan yang paling dalam yang Yesus alami. Dan Golgota merupakan puncak pengorbanan dalam ketaatannya, ketaatan hingga mati di kayu salib. Sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan misi keselamatan bagi orang berdosa. Dan mari kita kaji teks kita dalam Matius 26 ayat 36 hingga 46. 1. Getsemani, tempat pernyataan kesedihannya. Di Getsemani, Yesus tidak sedang mengajar banyak orang, melainkan ia sedang bergumul di hadapan Bapanya. "Hatiku sangat sedih, mau mati rasanya." Mengapa Yesus mengatakan seperti ini? Sebab ia akan dikhianati oleh salah seorang muridnya, ditolak umat pilihannya, akan dihina dan dianiaya hingga siksaan di kayu salib. Dan lebih dari semuanya itu, ia akan mengalami keterpisahan dengan Bapanya karena menanggung dosa seluruh umat manusia. Dan pergumulan rohaninya ini bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari proses ketaatan. 2. Getsemani, tempat pergumulan terbesarnya. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ini mencerminkan sisi kemanusiaan Yesus yang paling transparan. Cawan merupakan lambang murka Allah terhadap dosa. Ia yang tidak berdosa harus meminum cawan tersebut dengan menanggung seluruh dosa umat manusia. Inilah momentum keterpisahan dengan Bapanya. Ketakutan terbesarnya bukanlah aniaya fisik hingga mati di salib, melainkan keterpisahannya yang hanya sementara dengan Bapanya. 3. Getsemani, tempat penyerahan dan ketaatannya. Namun poin pentingnya ada pada kalimat selanjutnya, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Bagian doa ini bukan pada permintaannya agar cawan ini berlalu, melainkan pada penyerahan dirinya untuk tetap taat menjalankan misi tersebut demi keselamatan manusia. 4. Getsemani, tempat kemenangan dan kesiapannya menghadapi salib. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Disinilah kemenangannya dengan menaati kehendak Bapanya. Dan Yesus siap sepenuhnya dalam menghadapi hinaan hingga siksaan yang kejam di kayu salib. 5. Salib Golgota, tempat kasih
dan pengampunan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa makna doa Yesus ini? Mereka tidak memahami sepenuhnya siapa yang mereka salibkan. Dan inilah wujud kasih yang tanpa syarat, kasih yang mendasari pengampunan. Bahkan seorang penjahat yang di atas salib pun beroleh anugerah pengampunan dan keselamatan. Kepala prajurit, sang eksekutor di bawah salib, juga beroleh anugerah keselamatan daripadanya. 6. Salib Golgota, keterpisahan terjadi. Jika di Getsemani Yesus bergumul, di salib Golgota ia menanggung puncak penderitaan rohani, yakni keterpisahan dengan Bapanya. Yesus tidak berseru, "Bapakku, Bapakku," tetapi perhatikan, "Allahku, Allahku." Perbedaan ungkapan yang sangat dalam ini berarti putusnya persekutuan yang akrab dengan Bapanya. Keakraban digantikan oleh jarak, dan persekutuan digantikan dengan kesunyian. Ini realitas rohani yang paling dalam dan kelam yang ia alami. Mengapa keterpisahan itu terjadi? Karena Yesus sedang menanggung dosa dunia. Dan firman Tuhan menyatakan, Ia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan konsekuensinya, upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah. Roma 6 ayat 23. Jadi, di Golgota, Yesus tidak hanya mati, namun ia mengalami apa yang seharusnya kita alami, yakni terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Hubungan Yesus dengan Bapa itu kekal secara hakiki, namun dalam karya keselamatan, Yesus dalam posisi manusia berdosa dan ditinggalkan, sehingga persekutuan dengan Bapanya terpisah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, 3 bulan sebelum bulan Desember akhir tahun 2025 lalu, kami sempat berkunjung ke rumah adik dan adik ipar kami di kota wisata Cibubur. Saya terkejut melihat adik ipar bercerita bahwa penglihatan mata kirinya sudah 90% dan mata kanannya 80% tidak dapat melihat. Ia menderita glaukoma karena tekanan pada bola mata meningkat sehingga merusak saraf optiknya. Tekanan ini disebabkan oleh gangguan aliran cairan mata dan vonis dokter di Jakarta Eye Center. Glaukoma ini sudah tidak dapat disembuhkan dan makin lama akan buta permanen. Mendengar vonis tersebut, mula-mula ia sulit sekali menerimanya. Istri dan ketiga anaknya juga terkejut, bingung dan sedih sekali, dan mereka sulit untuk dapat mengucap syukur. Pertengahan Februari lalu, ibu dari adik ipar dipanggil Tuhan dalam usia 89 tahun, tanpa menderita sakit apapun juga, hanya 1 malam di rumah sakit. Dan dalam usia tersebut, beliau masih aktif dalam komunitas usia indah dan menjadi teladan bagi semua warga gereja dalam kesetiaannya beribadah. Ia tidak pernah absen ke gereja kecuali sakit. Pergi dan pulang gereja hanya dengan berjalan kaki, kira-kira 1 kilometer jauhnya. Ia tidak mau diantar atau dijemput oleh anak maupun cucunya. Ibu seorang pemenang dan teladan dalam perjuangan hidup, kata adik ipar dalam sambutan ibadah penghiburan. Ibu seorang janda yang hidup dari pensiun suami yang seorang guru. Beliau harus berjuang sendiri membesarkan dan menyekolahkan 6 orang anak. Dan semua anak diberkati Tuhan menjadi sarjana semuanya. Kenangnya terhadap perjuangan ibundanya. Seusai ibadah penghiburan, ia mendekati dan berkata kepada saya bahwa ia sudah buta total kedua bola matanya. Tetapi sekarang, saya sudah dapat berdamai dengan diri sendiri, katanya. Apa maksudnya? Tanya saya. Sebelum ibu meninggal,
saya bergumul secara pribadi. Tuhan ingatkan saya tentang doa Tuhan Yesus di Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ketika saya menyelaraskan kehendak saya dengan kehendak Tuhan atas kebutaan mata saya benar-benar merasa lega dan damai di hati saya. Kalau Tuhan menghendaki saya buta permanen, saya dapat menerima keadaan ini dan saya dapat bersyukur, ujarnya kepada kami. Juga saya membandingkan diri saya dengan Ayub. Semua harta kekayaannya habis sama sekali. Bahkan dengan hati yang hancur dan cucuran air mata yang tak dapat dibendung, di depan 10 peti mati anak-anaknya, Ayub dapat mengatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sambungnya dengan penuh syukur, meski sudah buta total. Sekarang saya mengalami kondisi yang sangat sulit ini. Tidak mudah bagi saya untuk mengucap syukur dalam kondisi seperti ini. Tetapi Getsemani dan Ayub menolong saya dapat menerima keberadaan diri saya dan dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Imbuhnya yang sangat menyentuh hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Getsemani dan Golgota, relevansinya dengan diri kita saat ini yang harus kita terapkan yakni 1. Taat pada Tuhan saat pergumulan, bukan taat ketika nyaman. 2. Berdoalah. Doa adalah tempat beroleh kemenangan, bahkan sebelum peristiwanya terjadi. 3. Peka secara rohani dengan berjaga-jaga dan berdoa. Dan terakhir, hidup dalam kasih dan pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani adik ipar kami yang kami bagikan kepada pemirsa video kami. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memperkaya mereka dengan pengalaman rohani yang memberkati hidup mereka sendiri dan juga orang-orang lain. Untuk saudara-saudara yang dalam pergumulan berat apapun, berikan pertolongan dan kemenangan. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.